Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mubarakah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang masih kita dapat rasakan hingga saat ini, dan kita dikumpulkan di masjid ini setelah kita beribadah dan kita lanjutkan iktikaf kita di masjid ini sambil menunggu waktu Isya. Kita mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran daripada kitab tafsir Al-Munir. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini bernilai ibadah di sisi Allah, dan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, kita akan lanjutkan pengajian kitab tafsir Al-Munir masih dalam surah Ali Imran. Pada minggu yang lalu kita bahas ayat yang ke-55, sudah sebahagian kita baca dan kita bahas, ada sedikit lagi dan kita akan baca ayat yang ke-56 ya. Kita baca ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Jamaah, pada ayat yang ke-55 minggu yang lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang kafir." Kemudian Allah berfirman, "Wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah." Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang engkau perselisihkan. Nah jamaah, ada riwayat yang disebutkan oleh Syekh Nawawi dalam kitab beliau. Bagi yang pegang kitab tafsir Munir, kita baca ya, yaitu pada perkataan wa dzakara Muhammad bin Ishaq ya, ayat yang ke-55 itu ya. Wa dzakara Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq menyebutkan annal yahuda azzabu al-hawariyina ba'da raf'i Isa alaihi salam ila sama. Bahwasannya orang-orang Yahudi mereka menyiksa golongan al-hawariyun setelah diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke langit. Fashammasuhum kemudian mereka menjemur, orang-orang Yahudi menjemur para pengikutnya Nabi Isa yang disebut al-hawariyun. Wa azzabuhum, dan mengadab mereka. Fabalagha dzalika malikar Rum, dan sampailah kabar itu kepada raja Romawi. Wa kana malikul yahud fi ra'iyatih, dan sesungguhnya dan adalah raja Yahudi itu berada pada jajahannya, yakni kerajaan Romawi itu menguasai banyak wilayah, dan wilayah di mana Nabi Isa itu hidup penguasanya adalah Raja Yahudi. Maknanya Raja Yahudi itu masih di bawah Raja Romawi, begitu ya.
Jadi raja Yahudi ini ibaratnya gubernur. Thumma ba'atha ilal hawariyina. Kemudian raja Romawi itu mengutus kepada golongan al-hawariyun. Fantaza'ahum min aidihim. Kemudian melepaskan mereka dari kekuasaan orang-orang Yahudi. Jadi ketika mereka itu diikat, disalib, dan kemudian dipakaikan apa itu namanya, kalau yang suka yang kita lihat di kepalanya Nabi Isa itu apa? Kawat. Nah, jadi mereka itu disalib dan dikawatin, Pak. Tangannya dikawatin, palanya dikawatin seperti yang dalam salib-salib yang dibuat oleh orang-orang Kristen. Jadi dibuka-bukain tuh sama utusan daripada Raja Romawi. Wa sa'alahum an Isa alaihi salam, dan ia bertanya kepada mereka tentang Isa alaihi salam. Fa akhbaruhu, kemudian mereka menceritakan tentang Isa. Fataba'ahum ala dinihim, kemudian Raja Romawi itu mengikuti agama mereka, mengikuti agamanya pengikut Nabi Isa. Kemudian wa anzalal masluba, kemudian Raja Romawi ini menurunkan salib-salib, menurunkan orang-orang yang disalib, maksudnya wa anzalal maslub, menurunkan orang-orang yang disalib tadi. Faghayyabahu, kemudian menyembunyikannya. Wa akhadhal khasyabah, kemudian kayu yang digunakan untuk menyalib itu diambil. Fa akramahu wa sanahu, dimuliakanlah salib tersebut dan dijaga. Nah, itu awal mula tuh kenapa mereka kemudian mengkultuskan tiang salib, ya, atau namanya apa namanya tuh, lupa saya. Salib itu nama bahasa Inggrisnya, istilahnya apa itu, pokoknya itu diagungkan oleh mereka. Nah, kemudian setelah itu jamaah, thumma ghaza bani Israila, kemudian Raja Romawi ini memerangi Bani Israel. Wa qatala minhum khalqan 'azima, dan membunuh banyak orang dari kalangan Bani Israel. Wa minhu zahara aslul nasraniyah fir Rom, dan dari situlah munculnya awal mula ajaran Nasrani dalam kerajaan Romawi. Wa kana ismu hadzal malik Tobaris, dan raja pada waktu itu, ya, namanya adalah Tobaris. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Tiberias, ya, Tiberias. Kan ada tuh gereja namanya gereja Tiberias apa ya kan, yang kayak di Tebet tuh ada gereja. Bahasa Arabnya Tobaris. Nah, rajanya itu yang waktu itu pertama kali memerangi kaum Bani Israel namanya Tobaris atau Tiberias. Wa huwa qad sara nasraniyan illa annahu lam yadhhar dzalika, dan ia menjadi penganut Nasrani tetapi dia tidak menampakkan keyakinannya itu, ya, dia belum mau menampakkan itu. Tsumma jaa ba'dahu malikun akhar, kemudian setelah dia muncul raja yang lain, yuqalu lahu Maltis, namanya Maltis. Wa ghaza Baitul Muqaddas, dan raja ini memerangi atau menyerbu Baitul Maqdis ba'da raf'i Isa alaihi salam bimiqdari arba'ina sanah. Kemudian ia menyerang Baitul Maqdis setelah diangkatnya Nabi Isa, dengan jarak waktu 40 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa diserang lagi tuh Baitul Maqdis, tempat di mana orang-orang Bani Israel banyak tinggal di situ.
walam yatruk fi madinati Baitul Maqdis hajaran ala hajarin dan ia tidak meninggalkan di kota Baitul Maqdis itu batu atas batu, artinya enggak ada yang tersisa, semuanya disapu habis. Fa kharaja inda dzalika Quraidzah wan Nadir ila al-Hijaz, maka keluarlah daripada Baitul Maqdis golongan Yahudi Bani Quraidzah dan Yahudi Bani Nadir. Kemana? Ke Hijaz. Hijaz itu apa? Hijaz itu yang sekarang kita kenal dengan istilah Saudi Arabia. Nama asli dulunya namanya Hijaz, Pak, ya. Itu namanya Hijaz. Fahadha kulluhu mimma jazahumullahu ta'ala ala takdzibil masih wa qasada qatlah, maaf. Dan ini semuanya adalah apa yang Allah balas kepada mereka atas perbuatan mereka mendustakan Nabi Isa Al-Masih dan keinginan mereka untuk membunuhnya. Itu balasan kepada orang-orang tersebut, jamaah. Orang-orang yang mendustakan Nabi Isa, ingin membunuhnya, maka Allah kemudian membuat kehidupan mereka menjadi sengsara sampai sampai hari kiamat. Mereka akan terus ditindas sebagai balasan kepada perbuatan mereka. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian kalian akan kembali kepada aku. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian kepada akulah engkau kembali. Bil mauti, dengan kematian, artinya kematian itu kembali kepada Allah. Wal khitabu li Isa, khitabnya kepada Nabi Isa, wa man amana ma'ahu wa man kafara bih, dan kepada orang yang beriman kepada Nabi Isa dan yang kufur terhadap Nabi Isa. Semuanya akan dibalas, semua akan kembali kepada Allah. Fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, lalu kata Allah, aku akan berikan keputusan tentang apa yang kalian perselisihkan. Allah yang akan menjadi hakimnya. Fa'ahkumu bainakum, aku akan memutuskan, jadi hakim Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari akhirat terhadap apa yang diperselisihkan oleh mereka. Orang Yahudi mendustakan Nabi Isa, pengikut Nabi Isa membenarkan apa yang mereka yakini. Nggak ketemu nih, ya. Kemudian muncul ajaran Nasrani, kemudian Yahudi dan Nasrani semuanya mendustakan Nabi Muhammad SAW. Maka semua yang diperselisihkan itu akan mendapatkan jawaban pada hari akhirat kelak, dan yang menjadi hakimnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mesti meyakini bahwa tidak ada agama yang paling benar selain agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innad dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah melainkan hanya agama Islam, jamaah sekalian. Ya. Baik, kemudian fa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir. Kafir kepada siapa? Billahi wa rasulihi, kafir kepada Allah, kafir kepada utusan Allah. Fa u'adzibuhum adzaban syadida, aku akan mengazab mereka dengan azab yang sangat keras. Fid dunya, di dunia ini. Bagaimana bentuk azab Allah kepada mereka di dunia? Bil qatli, dengan cara dibunuh atau diperangi. Wasabyi, dan diusir, ditindas. Wal jizyati, dan dengan cara diambil jizyah daripada mereka. Wadzullati, dan dihinakan oleh Allah di dunia ini. Itu balasan orang-orang yang kafir, jamaah sekalian. Wal akhirah, dan juga Allah akan azab mereka pada negeri akhirat dengan apa? Binnar, dengan siksaan api. Ya, itu azab Allah pada hari akhirat kelak. Wa ma lahum min nasirin,
dan tidak ada bagi mereka itu yang bisa menolong mereka. Aymani'ina min azabillah, yang bisa mencegah daripada azab Allah fid dunya wal akhirah, di dunia ataupun di akhirat. Tidak ada yang bisa melawan apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Ya, orang-orang yang kufur kepada Allah, fa'u'adzibuhu fa'ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadida fid dunya wal akhirah. Orang yang kafir kepada Allah akan diazab di dunia dan di akhirat sampai hari kiamat. Ya, kalaupun ada yang bertanya, ini kok orang kafir yang hari ini masih hidup, yang sekarang mereka hidup bersama kita nih, orang-orang kafir, mana azabnya? Kok mereka tidak diazab sama Allah? Maka bahkan hidupnya nyaman, enak, duitnya banyak, jadi konglomerat. Deretan konglomerat di Indonesia itu didominasi oleh orang kafir, kan gitu, orang non muslim. Yang muslim cuma siapa? Khairul Tanjung, sama yang baru muncul nih namanya Haji Isam, itu orang kaya baru, artinya yang masuk dalam daftar. Yang lainnya siapa tuh? Yang lainnya orang-orang non muslim. Nah itu kok hidupnya enak? Jamaah sekalian, jangan dianggap azab itu dalam bentuk kesusahan saja. Ya, jangan dianggap azab itu dalam bentuk kesusahan saja. Ada azab yang diberikan Allah dalam bentuk kesenangan, yaitu dengan istilah yang kita kenal namanya apa? Istidraj. Ketika mereka melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fatahna alaihim abwaaba kulli syai', dan kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segalanya, diberikan sama Allah. Tapi dalam masa yang sama mereka mendustakan Allah. Dibukakan pintu pintu segalanya, pintu kesenangan dunia, pintu kesehatan, pintu keberhasilan ataupun kejayaan, semuanya itu diberikan kepada orang-orang yang kufur. Kemudian pada hari akhirat kelak, orang-orang yang sedang diberikan nikmat itu, ya, kemudian ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'akhadnahum baghtatan, kami ambil secara sekonyong-konyong. Maka kemudian pada waktu itu mereka tidak bisa berbuat apa lagi. Nah jamaah sekalian, kita bisa lihat gambaran itu dalam kisah yang Allah ceritakan dalam Quran. Banyak orang yang kafir pada zaman Nabi terdahulu itu hidup dalam kemewahan, tapi pada akhirnya mereka diadab oleh Allah, binasa. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah Fir'aun. Ya, Fir'aun itu kufur, tapi kerajaannya dahsyat, Pak. Kerajaannya hebat. Teknologi yang dikuasai oleh Fir'aun dan kerajaannya itu dahsyat. Tamaddun, peradaban yang dibangun oleh Fir'aun luar biasa, hebat. Dalam peninggalan yang bisa dilihat hari ini, para pakar mengakui kemajuan tamaddun, kemajuan peradaban bangsa Mesir kuno sudah sangat maju dengan keterbatasan teknologi pada waktu itu, tapi mereka bisa begitu hebat, jamaah sekalian. Mereka bisa memanfaatkan sungai Nil untuk keperluan-keperluan yang mereka lakukan sehari-hari, bukan hanya untuk mandi, nyuci dan lain sebagainya, enggak, tapi dengan banyak urusan-urusan duniawi itu bisa dilakukan dengan sungai Nil. Ada yang mengatakan lagi, kan kita tahu ada yang namanya piramid, Pak. Piramid, ya, sampai sekarang kita masih bisa lihat, itu salah satu keajaiban dunia. Piramid itu kan adalah batu-batu besar yang disusun, yang kita nggak pernah tahu bagaimana batu itu bisa disusun dengan rapi
yang kita nggak pernah tahu juga semen apa yang dipakai, cakar ayam apa bukan pondasinya, nggak ada. Kan cakar ayam baru sekarang adanya. Tapi di tengah tumpukan batu-batu yang besar itu, di bawahnya ada ruangan untuk menyimpan jasad Fir'aun atau raja-raja Mesir kuno. Itu kan hebat banget, Pak. Padahal nggak ada semennya, nggak ada semen, tapi bisa disusun batu dengan begitu luar biasa. Ada yang mengatakan itu batu bisa terangkat ke atas bukan pakai tenaga orang naikin ke atas. Ada yang mengatakan itu menggunakan teknologi air. Katanya begitu, wallahu alam. Tapi kalau kita bisa lihat sekarang peninggalan mereka hebat jamaah sekalian. Artinya apa? Kemajuan teknologi yang dikuasai oleh orang-orang Mesir kuno pada waktu itu, dalam masa yang sama mereka ingkar kepada Allah, itu tidak bermakna mereka tidak diazab oleh Allah, diazab sama Allah. Jadi mesti ingat, azab itu tidak mesti dalam keadaan kesulitan, kesusahan. Bisa jadi dalam keadaan senang, sesungguhnya kita sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah, wal kitabi, kepada Alkitab, wa bi nubuwwati Isa, dan dengan kenabiannya Nabi Isa, wa bi nubuwwati Muhammad, beriman dengan kenabiannya Muhammad, wa amilus salihati, dan mereka beramal saleh, fima bainahum wa baina rabbihim, apa yang ada di antara mereka, di antara Tuhan mereka, fayuwaffihim ujurahum, maka kami akan memberikan pahala yang sempurna kepada mereka. Ay fayuwaffiruhum ujura a'malihim fil jannah, kami akan memberikan ganjaran yang banyak terhadap amal mereka di surga. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim di sini? Yang dimaksudkan orang yang zalim, kata Syekh Nawawi, la yuridu isalul khair ilal musyrikin, yang tidak menyampaikan kebaikan kepada orang-orang musyrik, itu dianggap orang yang zalim jamaah sekalian. Ya, jadi perbuatan tidak mengikuti Allah dan mengikuti Rasulnya itu termasuk perbuatan yang zalim. Tidak memberikan atau memberi kabar yang benar terhadap kebaikan kepada orang-orang musyrik, itu termasuk orang-orang yang zalim jamaah sekalian. Kata tafsiran Syekh Nawawi ini, maknanya jamaah sekalian, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan itu harus disebarkan, kebaikan itu harus ditularkan. Jangan kita sudah baik kemudian kita tidak peduli dengan orang lain, harus disebarkan. Dan jamaah sekalian, Allah tidak akan pernah menilai keberhasilan orang dalam menyampaikan kebaikan dilihat dari sisi penerimaan orang itu, tidak. Allah tidak akan melihat dari sisi itunya, tapi Allah akan lihat dari sisi usahanya. Kalau kita sudah berusaha menyampaikan kebaikan, walaupun itu tidak diterima, maka kita sudah dianggap orang-orang yang baik di mata Allah dan terhindar daripada kategori orang-orang yang zalim. Ya, sama seperti waktu Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Raja Namrud, ya. Sebelumnya itu kan Nabi Ibrahim berdakwah sendirian, Pak. Nabi Ibrahim berdakwah sendirian. Walaupun dia sendirian, tapi Nabi Ibrahim tetap berusaha menyebarkan, menyampaikan kebenaran, kebaikan kepada orang musyrik dengan segala resikonya. Nabi Ibrahim punya bapak, yang bapaknya itu kerjaannya bikin berhala. Coba itu.
bapaknya Nabi Ibrahim jualan patung. Satu hari Nabi Ibrahim disuruh jualin itu patung-patung berhala. Padahal Nabi Ibrahim sudah mendapatkan apa yang menjadi pegangan yang benar. Maka ketika Nabi Ibrahim menjual patung-patung itu, apa yang dia katakan? Orang kalau jualan ngomongnya apa, Pak? Orang kalau jualan ngomongnya apa? Beli patung-patung gitu ya, kan gitu ya. Orang jualan. Tapi Nabi Ibrahim ngomongnya bukan begitu. Dia ngomongnya jangan ada yang beli gitu. Jangan ada yang beli. Yang beli orang bego, yang beli orang goblok gitu. Bahasa kitanya ya. Yang beli orang bodoh. Lah orang pada marah. Nah ini jualan patung kok ngomongnya begitu. Akhirnya mereka pada menghujat Nabi Ibrahim waktu itu. Disampaikan kepada bapaknya, Azar tuh anak ente tuh, masa jualan patung ngomongnya begitu. Diomelin sama bapaknya. Kemudian jamaah, Nabi Ibrahim menggunakan keadaan itu untuk menpsikologi ayahnya. Ya. Diomelin sama bapaknya, Nabi Ibrahim jawab, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mencukupkanmu? Nah, itu cara Nabi Ibrahim menyampaikan kebaikan, kebenaran kepada orang-orang yang musyrik. Masuk akal kan? Masuk akal. Kenapa kamu menyembah wahai ayah kepada sesuatu yang gak bisa dengar, gak bisa melihat, gak bisa mencukupkanmu, memenuhi hajatmu, gak bisa. Ayahnya gak punya argumentasi, diomelin, tetap marah, diusir Nabi Ibrahim dari rumahnya. Pergilah Nabi Ibrahim itu. Pergi Nabi Ibrahim. Nah, kemudian Nabi Ibrahim tinggal di suatu kawasan yang rajanya namanya Namrud. Di situ sendirian juga dia di situ. Waktu itu jamaah sekalian, kan ceritanya Namrud itu punya tradisi untuk event-event penyembahan berhala. Ceritanya seperti itu. Maka semua rakyatnya dikumpulin untuk beribadah bersama-sama. Kata kita mah istighosah ini namanya. Istighosah kubro. Ya. Maka diajak Nabi Ibrahim nih, ayo kita ibadah. Inni sakim, kata dia, saya sakit. Bohong nih sebetulnya, tapi bohong ada makna tauriyah. Saya sakit, bukan badannya sakit, tapi hatinya sakit melihat perbuatan syirik mereka tuh. Ketika semuanya lagi ibadah, Nabi Ibrahim memulai aksinya. Aksinya apa? Diambil kampak, dihancurin tuh berhala-berhala yang ada di satu tempat yang lain. Dihancurin berhala-berhala itu jamaah sekalian, disisain yang paling gede. Ini masyhur kisahnya. Kemudian ditaruh kampaknya di bahu yang paling gede tadi. Nabi Ibrahim pulang. Ketika rajanya pulang, rajanya kaget, ini berhala-berhala pada hancur. Siapa yang ngelakuin ini? Ada yang lapor. Tadi kelihatannya Nabi Ibrahim masuk kemari. Dipanggil Ibrahim, ditanya, apakah kamu yang melakukan semua ini, menghancurkan patung-patung berhala kami? Kata Ibrahim, Tuan Raja lihat enggak? Kampaknya itu ada di mana? Ya, saya lihat itu ada di bahu patung yang paling besar ini. Nah, kan kampaknya ada di situ. Tuan Raja tanya sama dia, kali dia tahu siapa yang ngelakuin. Kata rajanya, gimana saya mau nanya, batu kok ditanya? Kata Ibrahim, nah udah tahu batu pakai disembah. Tuh, coba lihat, itu namanya berusaha menyampaikan kebaikan. Diterima nggak Pak? Nggak diterima, malah rajanya marah.
dikumpulin rakyatnya, suruh bawa masing-masing kayu bakar. Semua rakyatnya bawa kayu bakar, sampai yang hamil-hamil pada ngumpulin kayu. Semuanya ngumpulin, akhirnya kayunya gede banget. Tumpukan batunya itu kayak gunung. Apinya besar. Pada waktu itu jamaah sekalian, dikobarkan api Nabi Ibrahim, kemudian dilemparkan ke situ. Coba lihat Bapak jamaah sekalian, ada riwayat yang mengatakan ada beberapa binatang yang berusaha menolong Nabi Ibrahim dengan keupayaan mereka yang terbatas. Ada yang menyebutkan riwayat itu ada kodok. Dia ngumpulin air di mulutnya, kemudian disembur ke api yang berkobar itu. Lah mulut kodok Pak, mulut kodok berapa liter isinya? Disemburkan ke api yang membara itu, yang berkobar itu, berusaha untuk memadamkan. Mati gak kira-kira? Gak mati, apinya gede banget. Kemudian ada burung pipit yang berusaha membantu untuk memadamkan api dengan keupayaan dia yang terbatas. Diambil air melalui mulutnya, disimpan di situ, ditumpahkan ke bawahnya. Ya ampun, burung pipit gedenya segede apa sih? Segini doang, apalagi isi mulutnya kecil dikit Pak. Bisa padam nggak tuh? Nggak bisa. Tapi dengan sebab itu Allah membalas kebaikan semuanya. Makanya ada riwayat mengatakan kalau katak itu sedang apa namanya? Kalau katak itu ngorek apa ya? Kalau kodok lagi bunyi itu katanya dia sedang bertasbih kepada Allah. Tapi ada binatang yang berusaha meniupkan api itu biar terus besar. Binatang apa itu? Binatang cicak Pak. Cicak berusaha meniupkan api walaupun mulutnya cuman kecil, tapi dia berusaha untuk membuat api itu besar dengan tiupannya. Tapi tetap saja semuanya itu akan ada balasannya, walaupun usaha mereka tidak berhasil karena kecil. Apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perbuatan mereka? Maka disebutkan dalam riwayat Nabi menyuruh kita untuk membunuh cicak. Nabi suruh kita untuk membunuh cicak, terutama pada malam Jumat. Pada malam Jumat, kalau kita selepet itu cicak, sekali selepet mati, kita dapat pahala 100. Kalau 2 kali kurang dikit. Ya benar, ini ada riwayatnya, makanya saya bohong. Tuh, Nabi suruh bunuh cicak. Selain hewan ini adalah hewan yang pengotor, pembawa penyakit, tapi ada riwayat yang berkaitan dengan dia. Ya, jamaah sekalian, coba lihat. Itu semuanya adalah bentuk nyata dari usaha kebaikan ataupun usaha keburukan. Ya, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tadi, fa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum. Orang yang beriman dan beramal soleh, kami akan sempurnakan balasannya. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Makanya jamaah sekalian, kebaikan itu harus disebarkan. Ya, jangan kalah dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir. Mereka berusaha menyebarkan apa yang mereka anggap sesuatu yang benar menurut mereka. Begitu jamaah. Siarkan saja, umumkan saja kebaikan, ajak orang kepada kebaikan. Masalah diterima atau tidak itu bukan lagi urusan kita. Yang Allah akan nilai adalah apa usaha kita dalam menyampaikan kebaikan itu jamaah sekalian. Ada orang-orang yang tidak pernah tersentuh dengan dakwah, tapi dengan sebab ada pendakwah-pendakwah yang turun menemui mereka, kemudian mereka dapat sentuhan hidayah. Orang-orang yang ngamen di pinggir jalan, yang tampangnya serem-serem, anak-anak pang Pak, rambutnya pada jegrik, ini hidungnya pada lobong,
pada bolong ininya. Ya, matanya ditato, mata ditato, coba itu. Orang kalau ditutup yang ditato kulit, ini matanya ditato. Ternyata ketika diajak untuk kembali kepada agamanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mau juga tuh. Artinya apa? Ajak saja orang kepada kebaikan, kita nggak pernah tahu jamaah. Mungkin ajakan kita itu kena ke hatinya dan itu akan menjadi kebaikan buat kita. Ya. Jadi jangan sampai kalah dengan orang-orang di luar agama Islam. Saya kira itu yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Seterusnya kita sambung lagi minggu yang akan datang. Ada pertanyaan? Kalau ada. Ya. Kalau kafir akan diazab di dunia dan di akhirat tanpa adanya penolong. Azab Allah itu bentuknya tidak hanya dalam siksaan atau kesengsaraan, tapi juga dalam bentuk kesenangan hingga lupa diri. Ini ayat ini saya kaitkan dengan keadaan negara kita sekarang ini. Negara kita Indonesia dikenal negara yang lemah di ekonomi. Karena ayat sebenarnya ada di sini. Tapi sampai sekarang ini dan nggak ada keadaannya, rasanya rakyat tuh nggak tenang gitu, ribut terus. Apakah ini termasuk golongan dapat dikategorikan sebagai azab Allah? Nah, kalau di ayat ini azab Allah itu kepada kaum kafir tidak berhenti sampai akhir dunia ya, sampai hari kiamat. Apakah juga ini akan Indonesia itu tahun 45 yang akan dikatakan mencapai Indonesia akan tercapai? Karena di azab ya Ustaz. Yang kedua Ustaz. Yang kedua ini kalau ada mu'alaf, ini sedikit hanya ketahuan aja Ustaz. Mu'alaf ya. Ingin menikahi wanita muslim, apakah harus dihijab? Yang ketiga yang menegaskan lagi pertanyaan 2 minggu yang lalu, karena sebanyak-banyaknya lagi hadis Rasulullah itu yang menyatakan bahwa tidak beriman seseorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya seperti kecintaannya terhadap diri sendiri. Pengertian saya tidak beriman ini adalah kafir. Apa itu pengertiannya Ustaz? Baik. Keadaan negara kita yang belum sejahtera ya, apakah itu termasuk azab? Saya kira belum layak disebut atau belum tepat, belum pas disebut azab ya. Karena azab itu sebagai bentuk murka Allah terhadap hambanya. Tapi kalau kita ini mungkin musibah ya, atau bala. Nah, bala atau musibah itu tujuannya biar kita ingat. Biar kita ingat. Kalau azab tujuannya biar habis. Ya. Kalau musibah atau bala itu biar kita ingat, biar kita balik. Nah, keberkahan itu yang hilang dari negeri ini. Kenapa keberkahan hilang? Atau mungkin semakin sedikit ya. Di antara penyebabnya adalah karena kurangnya kita bertakwa kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, itu kuncinya, beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim adalah muta'akid di situ. Pasti kami akan bukakan kepada mereka barakat, keberkahan-keberkahan, minas sama dari langit, wal ard dari bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakannya. Artinya mereka tidak mau patuh. Jadi jamaah sekalian, negeri kita yang belum jauh daripada kemakmuran, dari kesejahteraan, itu lantaran kita masih kurang bertakwa kepada Allah. Baik dari golongan yang paling tinggi, dari elitnya, ataupun sampai ke lapisan yang paling bawahnya, itu masih jauh daripada ketakwaan. Kita jangan selalu menunjuk kepada pemimpin saja, tapi juga rakyatnya di bawah juga banyak yang ingkar kepada Allah. Berapa banyak yang tidak peduli dengan halal haram,
ya dia susah minjem dipinjol, dia nggak peduli riba dan lain sebagainya, itu kan termasuk penyebab Allah turunkan kesengsaraan kepada kita, Allah cabut keberkahan daripada kita. Begitu jamaah. Jadi saya kira bukan azab tetapi musibah ataupun bala, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mu'allaf itu mau nikah sama muslimah, apakah dia wajib khitan? Iya, laki-laki wajib khitan. Kalau perempuan itu hukumnya berbeda, diperselisihkan. Ada yang menganggapnya sunnah, ada yang menganggapnya sebagai kehormatan saja, ya. Karena perempuan nggak ada yang dibuang, ya. Perempuan kemaluannya ketika disunat nggak ada yang dibuang. Kalau laki-laki emang ada yang dibuang. Apa yang dibuang? Kulit zakarnya yang bagian depan atau kulupnya itu dibuang. Iya, biar kata dewasa mesti disunat. Karena Nabi Ibrahim juga disunat pada usia 80 tahun. Nabi Ibrahim disunat pada usia 80 tahun. Nah, orang laki yang dia mu'allaf, masuk Islam berarti kan, mau kawin sama orang Islam, dia kudu disunat, wajib disunat. Ya, pakai apaan? Ya, pakai gunting atau pakai laser juga bisa. Ya, nggak masalah, biar gede biar kecil sama juga harus disunat. Karena nanti akan berkaitan dengan aspek toharohnya, ya, aspek toharoh. Yang ketiga tadi ada hadis yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta akuna la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri, ya. Maka itu maksudnya bagaimana? La yu'minu di situ apa artinya? Apakah bermakna tidak beriman itu kufur? Enggak. Tidak beriman di sini maksudnya tidak sempurna keimanannya. Tidak sempurna keimanannya. Tetap dianggap beriman tapi dianggap kurang sempurna, ya. Sama seperti ayat hadis yang lain yang berbunyi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Jadi kalau kita ngomongnya kasar, ngomongnya buruk, berarti kita nggak beriman dong. Enggak juga. Berarti itu hanya bermakna tidak sempurna iman kita, tidak sampai kufur, ya, tidak sampai kufur. Wallahu a'lam. Segitu jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat jamaah sekalian. Insyaallah kita ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.